Sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting, yaitu membangun logika permainan menggunakan visual coding. Pertama, buka menu visual coding, kemudian gunakan event when scene starts. Selanjutnya, buat sebuah variabel bernama mission step dan atur nilai awalnya menjadi 0. Variabel ini akan menjadi penanda tahapan permainan. Setiap kali pemain berhasil menyelesaikan satu langkah, nilai mission step akan bertambah sehingga sistem mengetahui urutan yang sedang dijalankan. Kita mulai dari tombol fuel. Gunakan event when button fuel is clicked, kemudian tambahkan blok if then do. Pada bagian kondisi, gunakan variabel mission step dan ubah nilainya menjadi 0. Artinya, fuel hanya dapat dijalankan apabila permainan masih berada pada tahap pertama. Pada bagian do, tambahkan blok play compiled animation, fuel pipe appear on fuel pipe yang sebelumnya telah kita compile. Atur kecepatan menjadi 1 dan nonaktifkan opsi wait. Setelah itu tambahkan blok set media untuk memutar efek suara pengisian bahan bakar. Selanjutnya ubah indikator fuel pada panel. Matikan lampu merah menggunakan set visibility, kemudian tampilkan lampu hijau dengan blok yang sama. Terakhir, gunakan blok set variable dan ubah mission step menjadi 1 sebagai tanda bahwa langkah pertama telah berhasil diselesaikan. Agar permainan memiliki logika yang lengkap, kita juga perlu menangani kondisi ketika pemain melakukan kesalahan. Klik ikon roda gigi pada blok if, kemudian tambahkan bagian else. Else akan dijalankan ketika kondisi pada if tidak terpenuhi. Misalnya pemain menekan tombol engine sebelum fuel atau menekan launch sebelum seluruh sistem siap. Pada bagian else, pertama putar suara alarm menggunakan blok play media. Tambahkan blok wait selama 2 detik agar pemain memiliki waktu menyadari kesalahannya. Setelah itu, tampilkan objek ledakan menggunakan set visibility, kemudian jalankan animasi explosion dan putar suara ledakan. Terakhir, ubah teks mission success menjadi mission failed, tampilkan panel tersebut, kemudian munculkan tombol reset agar pemain dapat mengulang permainan. Logika pada tombol engine dan shield pada dasarnya sama dengan fuel. Perbedaannya hanya terletak pada kondisi mission step dan animasi yang dipanggil. Engine hanya dapat dijalankan ketika mission step bernilai 1, sedangkan shield hanya dapat dijalankan ketika mission step bernilai 2. Khusus pada shield, terdapat satu langkah tambahan. Sebelum shield muncul, kita terlebih dahulu menjalankan animasi antena, sehingga terlihat seperti sedang mengaktifkan sistem perlindungan roket. Setelah animasi antena selesai, barulah animasi shield dijalankan dan indikator shield berubah menjadi hijau. Bagian else pada kedua tombol ini tetap sama, yaitu menjalankan alur mission failed apabila pemain melakukan kesalahan. Bagian terakhir yang akan kita buat adalah logika untuk tombol launch. Tombol launch merupakan tahap akhir dari simulasi ini. Oleh karena itu, launch hanya dapat dijalankan apabila seluruh sistem roket telah berhasil diaktifkan. Pada bagian kondisi, gunakan variabel mission step dan pastikan nilainya sama dengan 3. Artinya, pemain telah berhasil menyelesaikan tahap fuel, engine, dan shield sesuai urutan. Pada bagian do, pertama jalankan animasi roket ready yang sebelumnya telah dibuat. Animasi ini memberikan efek bahwa roket sedang memasuki proses persiapan terakhir sebelum peluncuran. Selanjutnya, ubah indikator launch pertama pada panel. Sembunyikan lampu merah, kemudian tampilkan lampu hijau menggunakan blok set visibility. Setelah indikator berubah, putar efek suara rocket launcher sebagai tanda bahwa proses peluncuran sedang dipersiapkan. Berikan jeda selama sekitar 2 detik menggunakan blok wait. Jeda ini digunakan untuk memberikan kesan bahwa sistem sedang melakukan pengecekan akhir sebelum roket diluncurkan. Setelah proses pengecekan selesai, ubah nilai mission step menjadi 4 sebagai penanda bahwa seluruh tahapan aktivasi telah berhasil diselesaikan. Berikutnya, ubah seluruh indikator kedua pada panel menjadi hijau. Sembunyikan lampu merah dan tampilkan lampu hijau untuk sistem fuel, engine, shield, dan launch. Pada tahap ini, pemain akan melihat seluruh panel berubah menjadi hijau sebagai tanda bahwa semua sistem telah aktif dan roket siap diluncurkan. Selanjutnya, jalankan animasi launch countdown yang telah dibuat sebelumnya. Animasi ini menjadi transisi sebelum proses peluncuran dimulai. Setelah countdown selesai, lanjutkan dengan menjalankan rangkaian animasi peluncuran roket.
Ketika proses peluncuran dimulai, sembunyikan objek shield agar efek perlindungan menghilang dan memberikan kesan bahwa sistem shield telah dinonaktifkan setelah roket berhasil meninggalkan area peluncuran. Sebagai langkah terakhir, ubah teks status menjadi Mission Success, kemudian tampilkan panel Mission Success beserta tombol reset. Dengan demikian, simulasi telah selesai dan pemain berhasil mengikuti seluruh prosedur peluncuran sesuai urutan hingga roket berhasil meluncur menuju luar angkasa.